Bagaimana caranya lu tahu bahwa lu baik, bahwa lu cakep, bahwa lu sempurna? Gimana caranya? Ngaca. Nah, ngaca. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Apa kabar, Mardianto? Alhamdulillah, Kak. Gue terpaksa kesini lagi nih. Soalnya kemarin ada si Yoni bilang tuh, kenapa sih orang diciptakan oleh Allah? Yoni udah datang belum? Biasa. Mana dia? Spesialis kelak. Saya sih datang dia. Udah pesan kopi belum? Belum ya? Bang aja. Bang, siapin kopi bang. Kopi bang. Kopi. Sambil tunggu Yoni. Coba Yoni kontak dong, gimana dia? Udah jalan tadi katanya. Oke. Biar nyambung maksud gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur lo. Mana aja Yon? Dari mana Yon? Dari tadi, Kak. Dari tadi. Thank you. Ada ngopi nggak? Boleh gabung ya? Gabung dong. Gua kesini kepikiran tuh yang terakhir minggu lalu lu kan nanya kenapa sih Tuhan ciptain kita nih iseng, apa ada maksud apa gitu? Kira-kira bokap lu bikin lu semua nih iseng apa enggak? Serius ya? Nah, maka Allah juga serius. Nah kemarin kan kita bicara proses kejadian manusia pasca Adam. Ingat dong 23, 12 sampai 14 bahwa manusia tercipta dari saripati yang berasal dari tanah. Kita udah bahas tuh kemarin tuh. Terus ketika 3 bulan baru mulai. Nah setelah 3 bulan 10 hari bahwa Allah meniupkan ruh ciptaannya. Banyak tafsir sebetulnya. Ruh juga nafs, bisa juga disebut jiwa. Nah kita salah satu yang diutus oleh Allah diberi kendaraan. Dilengkapi dengan PPH, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian kita dilahirkan. Dan kemudian kita harus menyadari kenapa kita dilahirkan di bumi. Nah, yang pastinya kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 30. Jangan lupa tautnya, Mar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah. Nah, disuruh apa? Ingatlah. Jadi gue pengen lu baca speednya perlahan, volume lu gedein. Karena kadang-kadang gue potong. Dan sepakat ya, kita nggak baca ayatnya dulu, menghemat waktu nih. Nanti baca ayatnya, tahsinnya kita pakai terjemahannya dulu. Kan Jumat malam kita belajar tahsin kan, belajar tajwid dan makrofnya. Ingatlah. Lanjut. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Tahan. Jadi Allah lagi ngobrol sama siapa nih? Malaikat. Lagi berfirman sama malaikat. Waalaikumsalam. Nuh, apa kabar Nuh? Ya. Mobilnya di mana Nuh? Mobil taruh di mana? Di rumah. Di rumah ya. Ntar kita kapan-kapan ke Bali pakai mobil dulu ya. Iya. Asik. Nah Allah berfirman, ingatlah nih, kita disuruh ingat. Kenapa disuruh ingat? Karena suka lupa.
Ini ayat Al-Baqarah ini sering kita baca nggak kalau lagi tadarusan? Baca. Baca, udah lewat nggak? Kalau khatam udah lewat nggak? Lewat, tapi pahamnya belum tentu. Apa firman Allah kepada para malaikat? Lanjut. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, jadi Allah ingin menciptakan siapa? Khalifah. Nah, nanti wujud khalifah itu adalah orang manusia nih. Terus Mereka berkata, siapa yang berkata nih? mereka, Nih malaikat ngomong nih, komplain nih. Apa dia komplainnya? apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Jadi wujudnya khalifah apa itu? Orang. Orang. Pasti orang udah ada dong. Ya, cuma belum siapa yang kepilih, ntar dulu. Allah cuma ngomong sama para malaikat, aku ingin menciptakan seorang khalifah. Lanjut. Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Siapa komplain? Malaikat. Kenapa nggak kami aja yang tugasnya selalu apa? Bertasbih dan memuji. Jadi kalau ada orang yang suka bertasbih dan memuji, cakep. Ya, sifat malaikat tuh begitu. Tapi Allah punya maksud nih, nggak seperti itu. Makanya nggak dipilih. Kok kenapa aku nggak dipilih? Terus Allah jawab apa tuh? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada sesuatu yang aku tahu, tapi belum tahu nih. Ntar lu tahu sendiri dah. Nah, 31, siapa tuh kira-kira? Nah, jadi sebelum Adam, orang itu sudah ada sebelum ada. Artinya Adam bukan orang pertama. Bukan. Bagaimana? Calon ada banyak. Wujudnya nanti yang kepilih dikasih gelar Adam. Nanti ada yang dikasih gelar Ibrahim, ada yang dikasih gelar Nuh, ada yang dikasih gelar siapa nanti. Yang semua wujudnya adalah Jadi Adam itu adalah manusia pertama yang dipilih Allah, yang fungsinya sebagai khalifah. Clear? Kira-kira yang dipilih pinter apa tolol? Pinter. Tapi menjadi khalifah masa harus yang tolol dipilih? Yang cerdas. Mau nggak lu nih? Nanti cerita Nabi Muhammad dan proses pemilihan Nabi Muhammad dipilih menjadi seorang nabi nanti. Nah, oke dah, siap. Lanjut, 2, 3, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengajarkan kepada Adam. Nah, tapi lu mau nggak belajar? Mau dong. Serius? Nih, terusin. Nama-nama benda seluruhnya. Nama-nama benda seluruhnya banyak nggak nih? Banyak. Salah satu benda yang ada di alam semesta, contohnya apa? Matahari. Itu matahari ciptaan itu. Tuh banyak tuh orang-orang yang masih menyembah itu. Gitu kan? Tuh banyak tuh tetangga-tetangga lu masih menyembah laut. Ada nggak zaman dulu yang dulu disembah? Laut disembah ada nggak? Ada nggak yang menganggap pohon gede itu Tuhan? Ada nggak? Kalau sekarang ada nggak yang menyembah jabatan? Banyak ya. Saking menyembah jabatan, orang bisa nggak dibunuh? Bisa. Ya. Karena dia terhalang-halang kekuasaannya, menyembah kekuasaan. Lu jangan ngomong gitu dulu, gua kan lagi cerita. Dia minum dulu. Merek. Nama-nama seluruh Benda. itu baru matahari banyak. Ini ayat bagus nih. Sampai 39 dulu biar ketemu ada makhluk lain. Lanjut. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Kata Tuhan, kan udah belajar nih. Si Adam, ada nggak? Dan tenang ya, gua mau ngetes dulu nih. Si malaikat nih. Para malaikat, lu kalau bener tahu kira-kira nama benda ini apa ini? Kalau si Adam tahu nggak? Kenapa? Belajar. Jadi kalau lu nggak belajar, tahu nggak? Tahu. Hari ini belajar nggak? Belajar. Jadi tahu ayat ini nggak? Tahu. Kalau nggak belajar? Nggak tahu. Jadi perlu nggak belajar? Perlu. Karena belajar itu menerima informasi baru. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Oke, dari kisah ini sehingga ada 4 urutan nih. 1 sang pencipta Allah, 1 strata di bawah Allah adalah Adam, yang wujudnya siapa? Manusia. Yang ketiga malah malaikat, yang keempat semua nanti punya fungsi nih. Hei Dori, waalaikumsalam. Lu baru bangun tidur. Ini iblisnya udah datang. Nanti semua punya tugas nih. Ya, mereka harus semuanya bekerja. Nah, ketika itu terjadi 4. Di ayat berikutnya, singkat cerita, karena iblis tidak patuh dan tidak taat, left dari grup, keluar dari grup. Ya, dari grup dia keluar. Baper dia, Baper ada nggak kalau kita punya grup keluar? Ada. Nah, di situ rame tuh. Terusin deh 35-nya. Biar enak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sampai 39 ya, lanjut. Kami berfirman, Iya. wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Nah, kamu di surga nih. Siap kerja. Terus Makanlah dan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. ya. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Iya, terus Sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. ada larangan, jangan lu deketin pohon kulbi. Kalau lu langgar, lu jadi orang jolim. Terus Habis. terusin 37, 36. Lalu setan menggelincirkan keduanya. Nah, siapa yang menggelincirkan? Setan. Jadi ternyata setan tugasnya tukang gelincir. Jadi kalau lu tergelincir, lu sedang diapain setan? Disengkat. Ceritanya gitu. Dan iblis bersumpah nih. Ketika left nih. Oke, aku left dari grup ini ya, tapi saya mohon kepada Allah. Apa permohonan Allah kepada permohonan iblis kepada Allah? Surat ke-15 ayat 39. 15 ayat 39. Biar tahu dulu nih, karena dia keluar dari grup, siapa tadi? Iblis. Dia bersumpah nih, dendam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia iblis berkata. Siapa yang berkata? Iblis. Siapa yang berkata? Ayo terusin, iblis. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Jadi iblis ngobrol nggak sama Tuhan? Ngobrol. Masa lu nggak bisa ngobrol sama Allah? Iblis aja bisa. Ya, tapi jangan GR dulu. Terus? Aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka Ya. di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. berapa orang yang mau disesatin? Semuanya. Termasuk gua nggak? Iya. Yoni udah disesatin. Semuanya. Tapi ada yang nggak disesatin 40-nya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara
mereka. Kecuali yang terpilih. Pilih. 22 ayat 75. Nah, ketika dia mau memilih Adam, diangkat agar dia diangkat menjadi Adam, ya, atau Adam terangkat mendapat jabatan khalifah, itu mesti dipilih apa sembarang comot? Dipilih 22 ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memilih para utusannya dan dari malaikat dan dari manusia. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah sedang mendengar kita nggak nih? Iya. Dan kita sedang membacakan ayat, bocoran ayat ini nggak? Iya. Allah sedang memilih. Ayat itu berlaku nggak sekarang? Berlaku. Kalau nggak berlaku ditipek aja. Berlaku nggak ayat itu sampai sekarang? Berlaku. Kalau nggak berlaku, Ditipek aja. berlaku. Ini pengumuman nggak kira-kira nih? Pengumuman. Makanya bang, di warung lu tulis Allah sedang memilih utusannya. Dia baca mau ngambil barang nggak jadi, oh utusan Tuhan. Ya, Allah memilih utusannya dari golongan malaikat dan Manusia. manusia. Jadi malaikat yang patuh bakalan kepilih, manusia yang taat patuh akan kepilih. Nah, kita berpotensi nggak kepilih? Potensi. Mau nggak gimana caranya kepilih? Mau. Ada beberapa yang lu harus sadari. Yang pertama, kalau lu mau kepilih sebagai manusia, lu harus sadar dulu 95 ayat 4. Ya. Ya. 95 ayat 4. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi Allah menciptakan lu dalam bentuk yang sebaik. Baik. Di kebun binatang makhluk Allah nggak tuh yang dikurungin semua? Kira-kira lu sama monyet, katakanlah itu ya, sama burung merak, lebih baik mana lu sama burung merak? Lebih baik manusia. Bagaimana caranya lu tahu bahwa lu baik, bahwa lu cakep, bahwa lu sempurna? Gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Pura-pura nggak tahu. Ya, gimana caranya? Apa ya? Gimana caranya? Caranya gimana? Nah, ngaca. Makanya lu kalau ada monyet lu ngaca berdua. Lu bisa nggak bedain nggak antara monyet sama diri lu? Bisa, karena ngaca. Tuh, gua lebih cakep tuh. Pertama, lu harus sadar bahwa lu adalah terbaik, spesial ciptaan Allah dari ciptaan makhluk lainnya. Sadari itu. Lu sadar nggak sekarang lu ganteng? Ada lah. Kecuali yang udah tua dah ya, udah lewat. Kalau gua masih ganteng nggak? Masih. Ya. Yon, gua masih ganteng nggak, Yon? Ganteng. Serius? Cie cie. Iya. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita prima. Yang kedua, lu harus menyadari 17 ayat 70. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Allah memuliakan anak cucu kera apa anak cucu siapa? Manusia, Adam. Nah, lu semua anak cucu siapa? Adam. Yakin? Ya, Dari mana lu tahu anak cucu Adam? nggak ada ekornya kita. Ngaca. Nggak ada ekor. Ya maka lu tahu nggak ada ekornya gimana lu ngaca? Kalau lu ada ekornya, lu cuman lu nggak tahu aja. Cuman bedanya ekor monyet sama ekor dia apa bedanya? Nggak kelihatan. Lu tahu aja. Lu mah nggak tahu, nggak punya ekor. Lanjut. Jadi yang kedua, lu sadar bahwa anak cucu Adam Dimuliakan. Muliakan. Kalau lu mulia, lu nyakitin orang nggak? Enggak. Jadi kalau orang yang nyakitin orang, jahat, mulia nggak dia? Enggak. Lanjut. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Ya. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Rezeki yang baik-baik. dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Jadi yang pertama, menyadari kita lebih baik, sempurna
spesial desain ciptaan Allah ketimbang Makhluk lain. lu sadar nggak itu? Harus sadar itu. Yang kedua, lu harus menyadari bahwa kita anak cucu Adam dimuliakan. Biasanya nih, kalau lagi ngajar ngaji nih, ada jamaah atau peserta audien itu ya nggak biasa tidur, nggak bisa tidur. Pas ngedengerin ngaji dia khusyuk, dia tidur loh. Gampang tidur jadinya ya. Nah ini, nih, kayak si Nori. Nggak, energi dia gua disedot sama kita. Dia kehabisan energi, dia tidur. Terusin tidur. Kayak lagi didongengin. Nah sekarang lu tahu nggak ketika lu dia pilih, kira-kira kalau lu diangkat jadi tentara, diberi persiapan nggak alat-alat? Dikasih sepatu nggak? Dikasih pistol nggak? Dikasih alat nggak untuk bertugas? Nah Allah juga memberikan fasilitas ke lu semua, ya, karena lu akan dipilih oleh Allah dan punya tugas sebagai khalifah. Mau tahu apa kira-kira perlengkapan yang Allah kasih ke kamu, ke kita semua? Mau tahu? Mau. Sorry, minggu depan lagi dah ya. Buat teman-teman pemirsa yang dari YouTube mau tanya, tawarin silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan itu aku jawab. Dan kalau bisa sih yang bagus dikontak. Pertanyaan yang bagus kita kasih surprise. Kopi paling nggak gratis. Ngopi di warung inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iblisnya udah datang.